Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Sripoku TV dan tribunsumsel.com. Saat ini kita ketemu lagi pada acara Sumsel Virtual Fest, masih dengan tema besar yang sama, bagaimana kita menghadapi pandemi ini, dan belakangan tentu saja meningkat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Palembang dan seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua ID Palembang. Beliau adalah Dr. Zulher Ali, yang namanya sudah sangat terkenal, dan kebermanfaatan Dr. Zulher ini luar biasa dan menjadi sahabat lama kami, Sriwijaya Pos maupun Tribun Sumsel. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu Eni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Amin. Ibu juga sehat ya, karena saya juga kenal dengan Ibu. Oh iya. Dengan Ayu. Iya, baik. Iya. Dr. Zulher, apakah Anda sedang WFH? Wah, kalau kita WFH-nya beda, Mbak Weni. Gimana, Dok? Yaitu work from hospital. Karena tidak ada istilah WFH bagi tenaga kesehatan. Bagi dokter, kita pagi, siang, malam tetap, apakah itu langsung masuk atau di rumah, bahkan walaupun sudah ada imbauan dari ID untuk dokter-dokter yang di atas 60 tahun atau dengan penyakit-penyakit tertentu itu tidak boleh praktek, tetapi tuntutan profesi kadang-kadang harus kita langgar, karena bagaimanapun kita wajib membantu sesama kita, karena itulah sumpah kita sewaktu kita menjadi dokter dulu gitu. Iya. Itulah Dr. Zulher yang sangat kompeten dan tentu saja sangat mengabdikan hidupnya penuh pada kemanusiaan. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Sehat selalu, panjang umur, barokah. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Oke, Dok, kita akan berdiskusi, memperbincangkan tentang menuju herd immunity. Baik. Dua kata yang belakangan ini menjadi concern pemerintah pusat maupun tentu saja juga daerah, bagaimana bisa menuju kekebalan kelompok sehingga sehingga pandemi ini segera berlalu. Tapi untuk mengingatkan kita semua, tolong coba diartikan kembali, Dok, apa itu herd immunity? Silakan. Herd immunity, ya baik. Herd immunity itu, saya ingat waktu kita awal-awal pandemi dulu, bulan-bulan April, bulan Mei, itu sesuatu yang hampir diharamkan bagi kita. Ya, kita pengennya kalau bisa jangan sampai herd immunity. Kenapa? Karena risikonya sangat tinggi. Ya, memang herd immunity itu adalah kekebalan kelompok istilahnya. Kekebalan kelompok ini terjadi bila sebagian besar dari penduduk kita, misalnya warga kita itu sudah terinfeksi atau tervaksinasi. Gitu. Jadi ada contoh sederhana, itu di Swedia. Swedia menganut herd immunity dari awal. Jadi dia tidak ada istilah karantina, tidak ada istilah lockdown. Nah, jadi dibebaskan semuanya, silahkan. Jadi kalau yang sakit diobatin, kemudian yang syukur alhamdulillah bahwa Swedia itu sedikit beda dari kita. Karena dia fasilitas kesehatannya cukup baik dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang relatif sedikit. Saya tadi baca di Malta, itu negara kecil juga di Eropa juga menganut ini. Dia sudah mencapai 0% kemarin, ya karena sifatnya juga herd immunity, dia gabungan antara infeksi dan vaksinasi. Nah, sekarang ini yang kita tuju adalah herd immunity karena vaksinasi. Jadi dikatakan dari awal-awal Presiden mengatakan, Menteri Kesehatan mengatakan, kalau kita sudah mencapai 80% vaksinasi, maka insya Allah kita akan mengalami apa yang kita sebut sebagai herd immunity itu. Tapi ternyata tidak mudah karena kita berkejar dengan waktu, karena kita ketahui bahwa vaksinasi itu juga ada masa kerjanya. Jadi kadang-kadang pada sekian bulan dia akan menurun begitu antibodinya, sehingga berkejar-kejaran ini nanti yang lain sudah divaksinasi, sementara yang duluan itu kehilangan kekebalan tubuh. Jadi makanya sekarang kalau kita lihat pemerintah itu sedang getol-getolnya begitu, punya target 1 juta per hari. Gitu. Jadi ternyata juga tidak mudah. Ya, tidak mudah karena ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama keberadaan vaksinnya,
Yang kedua pelaksananya, karena kita ketahui bahwa negara kita begitu luas, kita tidak tahu di daerah-daerah yang terpencil bagaimana menggapainya itu. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah penerimanya. Ya, kita sudah siap semua, vaksinnya sudah siap, ternyata yang mau nerima nggak ada yang mau gitu. Jadi tiga hal ini sangat menentukan untuk mencapai vaksinasi yang global sehingga tercapai herd immunity ini. Oke, jadi dok, selain kendalanya tiga itu, ternyata kan masa vaksin ada ya? Iya, betul. Berapa lama dok? Tergantung dengan vaksinnya. Jadi kita untuk COVID-19 ini memang sedang belajar. Artinya ini adalah kasus baru, masing-masing masih meraba-raba, masih dalam penelitian. Jadi waktu awal kemarin kita sendiri tidak tahu berapa lama ini akan bertahan di dalam tubuh kita. Ya, kalau kita contoh semacam vaksin influenza itu 1 kali setahun. Vaksin meningitis itu 2 tahun sekali. Jadi kalau kita misalnya mau umroh, setelah 2 tahun kita harus memperbarui vaksinasi. Sedangkan untuk COVID-19 ini, karena prosesnya masih berjalan, akhirnya kita belum tahu sampai berapa lama bertahannya. Tapi yang jelas saat ini sudah mulai ada ide, terutama bagi tenaga kesehatan yang waktu itu awal-awal divaksinasi, itu akan dilakukan booster namanya, penguatan, yaitu vaksin ketiga. Tapi diinformasikan, saya dengar tadi untuk masyarakat luas, mungkin sementara ini cukup 2 dulu. Tapi tetap berkembang karena penelitian kita terus berjalan. Sama seperti yang sering saya katakan, untuk COVID-19 ini, ilmu hari ini belum tentu sama dengan ilmu besok. Jadi perjalanannya begitu kuat karena memang dia penyakit baru, gejalanya baru, belum lagi cerita tentang mutasi. Hari ini kita ampuh dengan vaksin ini, tahu-tahu nanti sudah mutasi. Itu ciri khas virus RNA. Jadi mudah sekali bermutasi. Oh begitu ya. Jadi banyak sekali PR-nya, banyak sekali persoalannya, sementara persepsi di masyarakat juga tidak sama tentang vaksin ya dok ya? Iya, betul. Jadi kalau saya menganjurkan dengan teman-teman sejawat saya, dokter, kemudian perawat, untuk bagi tenaga kesehatan sekarang ini yang penting begini, jangan terlalu banyak menonton atau melihat media. Karena kita bisa jadi patah hati, gitu ya. Ya banyak sekali perlakuan yang tuduhan-tuduhan kepada tenaga kesehatan. Ada yang di-COVID-kan, ada rekayasa, ada soal vaksin. Tapi kita mengerti karena ketidakmengertian masyarakat tentang apa yang sebetulnya selama ini terjadi di dunia kedokteran. Jadi di dunia kedokteran itu selama ini memang sama dengan BPOM kan, Badan POM tidak bisa memaksakan diri ini harus jalan. Beda dengan hukum atau politik begitu ya, bisa dikondisikan. Sama seperti obat yang sekarang ini yang sedang rame-ramenya kan, ivermectin misalnya. Tidak bisa diatur oleh siapapun tanpa ada penelitian gitu. Jadi ya itulah yang terjadi, tapi kita tidak pusing dengan itu, kita akan berjalan terus. Jadi kami mohon doa agar kami tetap bertahan ya. Kadang-kadang sedih juga melihat sekarang rumah sakit full, di IGD itu numpuk gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti itu masih banyak yang belum percaya keberadaan COVID-19 ini. Naif sekali ya dok ya? Justru itu, ya.